hidup dengan Yesus. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa. Engkau Tuhan yang menjawab doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya. Jamah tiap-tiap jiwa Tuhan. Haleluya. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Bapak Engkau tidak berubah Tuhan. Biru-biru menyembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar yang mustahil pada Aku Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Udah bagi semua anak-anak yang punya persoalan Tuhan, hari ini Kau bicara kepada mereka, berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan mereka Tuhan. Semua memiliki iman untuk menang Tuhan. Semua memiliki iman untuk berhasil beruntung Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan selamat. Terima kasih, terima kasih. Selalu kami semua dengan darah Yesus yang berkuasa. Roh Kudus curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Menang semua anak-anak-Mu Tuhan. Berhasil semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami tolak seluruh jahat. Bagi dalam nama Yesus. Penyakit kami usirkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kanker tumor tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Bebasan berlaku hari ini Tuhan. Dikata dilepaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Juga bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Sambutlah semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Engkau lihat kedua hatinya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, topik firman Tuhan hari ini, saudaraku, doa yang menang. Amin. Mari kita miliki doa yang menang. Bagaimanakah doa yang menang itu? Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jangan memiliki doa yang kalah. Jangan memiliki doa yang mengeluh. Jangan sampaikan doa yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampaikan doa yang menang. Sampaikan doa yang berhasil. Sampaikan doa yang beriman. Maka mujizat Tuhan akan kita terima dalam hidup kita. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, akan selalu banyak persoalan. Karena kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Di dunia ini, bagi anak-anak Tuhan adalah tempat berperang dan tempat menang. Haleluya. Tuhan menentukan kita selalu untuk menang. Tuhan menentukan kita selalu untuk berhasil. Nah, saudaraku, Tuhan menghendaki anak-anaknya menang. Setiap anak Tuhan harus menang terhadap setan. Menang terhadap musuh-musuh. Gala iblis, saudaraku. Menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan, kerukunan. Menang terhadap kehendak daging. Kehendak daging adalah musuh kita yang kita bawa selalu kemana kita pergi. Karena itu ada dalam tubuh kita. Tapi Tuhan telah berkata Roh Kudus supaya kita mematikan kehendak daging. Atau dengan kata lain manusia lama kita matikan dengan Roh Kudus. Kita harus menang terhadap kehendak daging. Jadi menang terhadap manusia lama, si aku, kesombongan dan lain sebagainya. Menang terhadap duniawi. Sekeliling kita ada duniawi, saudara, yang bertambah hari bertambah rusuh, saudara. Menang terhadap dosa. Setan akan selalu mau menyodorkan dosa. Menang terhadap itu dosa. Kemiskinan, saudara. Kekurangan, kegagalan, saudara. Itu kudu dosa, saudara. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh, itu kudu dosa. Menang. Karena Tuhan menghendaki kita menang. Haleluya. Menang terhadap segala macam penyakit yang bertambah-tambah di dunia ini, saudara. Sekarang ini kita dengar nama-nama penyakit yang dahulu tidak pernah kita dengar, saudara. Dan dokter mengatakan itu ada, itu nyata. Dan ada yang membahayakan, saudara. Kita harus menang. Bersalur dengan darah Yesus. Amin, saudara. Menang lagi atas persoalan-persoalan hidup yang banyak ini, saudara. Gelombang-gelombang, saudara, dalam hidup ini.
Saudaraku, ada gelombang. Bahkan bersama-sama dengan Yesus ada gelombang. Murid-murid saudaraku berperahu dengan Tuhan Yesus. Lebih dahulu Tuhan berkata, mari kita ke seberang. Tetapi tengah jalan tengah danau Galilea terjadi angin ribut. Saudara, mereka angin gelombang-gelombang begitu besar, air mulai masuk dalam perahu mereka. Mereka menimbanya keluar, tapi mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka menyerah. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa kau tidak peduli kalau kita tenggelam? Tuhan Yesus berkata, menghadapi angin dan laut. Lalu dengan segera saudaraku, tenang saudara. Tuhan Yesus berkata ke seberang, pasti sampai ke seberang. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-murid, mari kita naik kapal di tengah laut, nanti akan datang angin ribut dan kita akan tenggelam, kita akan mati di tengah laut. Tidak, saudaraku. Tuhan berkata ke seberang, ke seberang. Demikian nanti kita semua sampai di seberang sana. Di seberang sana, haleluya. Di seberang sana tidak ada tangisan. Di seberang sana tidak ada peperangan lagi, saudaraku. Di seberang sana saudara boleh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Beberapa kali saya katakan kepada saudara, di seberang sana, saudaraku, barangkali saya ini jadi penganggur, saudaraku. Karena di seberang sana orang hanya memuji dan menyembah Tuhan. Orang memainkan musik terus menerus kepada Tuhan, maka pengkhotbah akan tinggal diam, saudaraku. Nah, saudara, tapi tentunya semua kita punya pelayanan, amin. Biar kita semua sampai ke seberang sana, amin. Di dunia ini masih banyak pergumulan, masih banyak gelombang. Namun dalam semua gelombang-gelombang tersebut, Tuhan menentukan kita untuk menang. Itu kehendak Tuhan, anak-anaknya menang. Tuhan tidak pernah berkehendak supaya anak-anaknya kalah, ditindas oleh setan, saudaraku. Terus menerus ditindas oleh keberatan. Tidak, saudaraku. Tuhan mau kita berkemenangan. Haleluya. Lain salib, lain penyakit, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, salib itu penyantaran diri, saudaraku. Nah, saudaraku, banyak sekali ayat-ayatnya. Saya bacakan Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang ini, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Dikatakan Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dia pegang malaikat Tuhan. Dalam hari fajar hampir menyingsing, rupanya semalam-malaman dia bergumul. Berkat ya Tuhan, berkat ya Tuhan. Malaikat itu berkata, yang tidak dengan Tuhan sendiri, lepaskan aku, fajar sudah menyingsing. Saudara Yakub berkata, tidak, aku tidak melepaskan engkau. Dikatakan, sebelum engkau memberkati aku perlu berkat. Aku perlu jadi bangsa pilihan Tuhan. Tanpa berkatmu, tanpa anugerahmu, aku tidak akan sampai kepada panggilanmu menjadi bangsa pilihan Tuhan. Aku butuh berkatmu. Aku butuh. Lepaskan aku. Malaikat Tuhan berkata, fajar sudah menyingsing. Lalu malaikat Tuhan memukul pangkal paha Yakub, pincang darahku, cacat darahku. Lepaskan aku. Tidak, dia katakan, berkati aku sambil menangis darahku. Dia berkata, dan dia peluk terus darahku. Malaikat Tuhan tersebut yang tidak lain daripada Tuhan sendiri, tidak mampu melepaskannya. Siapakah namamu? Malaikat itu berkata, Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu jadi Israel, karena kau telah menang. Kau menang bergumul melawan Allah, engkau menang bergumul melawan manusia. Engkau telah menang, engkau Israel, engkau jadi bangsa pilihan Tuhan, engkau jadi umatku. Tuhan berkata sekarang, dia bergumul, dan Tuhan suka kita ini bergumul. Ada saatnya mencapai kemenangan. Ada saatnya doa yang menang menuntut kita bergumul. Ada saatnya untuk menyampaikan doa yang berkemenangan menuntut kita berdoa semalam-malaman. Saudaraku, tidak terus menerus semalam-malaman, tapi ada kalanya kita sangat membutuhkan berkat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jangan lepaskan Tuhan. Saudaraku, Tuhan
tidak marah, saudaraku. Berkati aku, berkati aku. Aku menangis Tuhan, aku menangis Tuhan. Tuhan, 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 aku berseru-seru Tuhan, aku berseru-seru, aku puasa Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku mau berkat-Mu, aku mau kehidupan-Mu Tuhan. Aku mau bebas daripada tekanan ini Tuhan. Aku mau bebas. Lepaskan aku, Tuhan berkata. Saudara itu tidak sebelum Engkau menolong aku. Aku tidak melepaskan Engkau. Saudara butuh urapan, laksanakan demikian. Mimpi kelompok siapa, mimpi sektor perlu urapan. Saudara merasa urapan saudara kurang dalam pelayanan, pengertian firman Tuhan kurang. Berkati aku Tuhan, berkati. Sudah waktunya Tuhan aku bertemu dalam Engkau Tuhan. Sudah waktunya aku mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Sudah waktunya aku harus lebih intim dengan Engkau Tuhan. Aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau seluruh hidupku menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati aku Tuhan. Walaupun Tuhan berkata atau Tuhan tinggal diam, terus berdoa sampai saudara rasakan berkat Tuhan turun kepada saudara. Dan saudara sudah berdoa dengan menang. Jangan berhenti berdoa sebelum saudara merasakan selesai doa itu, saudara. Selesai. Rasanya kalau kita memang menang berdoa, kita menyampaikan doa yang menang, saudara, maka selesai doa itu kita rasa seluruh doa kita sudah dijawab Tuhan. Kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan. Pekerjaan itu sudah selesai, tidak mengambang lagi, pokoknya beres. Amin, saudara. Itu doa yang menang. Doa yang menang. Jadi bukan asal doa saja. Haleluya. Roma 8:37 berkata semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia telah mengasihi kita. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Raja Joas, saudaraku, Elisa datang. Raja Joas menghadapi musuh antara Aram yang besar jumlahnya. Elisa berkata, ambil panah, buka jendela, panahlah. Dia kata, ya panah. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Engkau akan memanah antara Aram sampai habis lenyap. Itu kehendak Tuhan, kita mengalahkan musuh kita sampai dia kalah betul-betul. Kamu akan memijak ladang kalajengking dan tidak ada yang memberi bahaya kepadamu. Untuk ini anak Allah diberi nyata supaya dia merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Dia merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan dalam hidup saudara dan pelayanan saudara. Kalau saudara berdoa dan beriman, amin. Maka Tuhan akan merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Pekerjaan setan penyakit, pekerjaan setan kelemahan, pekerjaan setan kekalahan, saudara. Tuhan rusakkan semua, amin. Tuhan memberkati orang-orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 7, Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang diurapinya. Mazmur 18 ayat 15, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan tidak Tuhan yang perkasa, amin. Haleluya. Semua kita menang, amin. Menang, amin. Katakan saya menang. Saya menyampaikan doa yang menang. Saya anak Tuhan yang menang. Victory in the name of Jesus. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan tentukan saudara untuk menang. Sekarang saudara sudah percaya, tidak lagi dikalahkan dosa, tidak lagi dikalahkan setan, tidak lagi dikalahkan duniawi, tidak lagi dikalahkan kehendak daging. Saudara tidak lagi dikalahkan penyakit. Saudara mengalahkan penyakit, amin. Mujizat masih berlangsung, amin. Akulah Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau, dan Dia tidak berubah, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tambah kuat, minyak pun tambah kuat, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada waktu saudaraku bangsa Israel menghadapi Jeriko yang tidak, rasanya tidak bisa dikalahkan, saudaraku, karena Jeriko itu, saudaraku,
Tebalnya saudaraku, oh saudara semua ini saudaraku, dari tiang ini ke tiang ini, batu besar saudara, sehingga di atas benteng itu bisa berlomba 2 kereta, saudara. Kereta kuda. Dan dengan penyelidikan tingginya sekitar 20 meter saudara, ke atas saudara. Tinggi gedung tingkat 4 itu saudara, lebih lagi. Jadi dengan peralatan perang yang ada pada waktu itu saudara, memang tidak bisa dikalahkan, tidak terkalahkan. Nah, mereka begitu sombong, saudara. Mereka tutup pintu gerbangnya luar biasa besarnya, beratnya saudara, yang tidak bisa ditembus, saudara, oleh peralatan perang pada waktu itu, saudara. Nah, mereka tinggal diam dan mereka menonton, saudaraku, dari atas. Bangsa Israel berkeliling-keliling tiap hari, saudara, dan mereka mengatakan, apakah itu dia katakan? Hanya berkeliling-keliling, katanya bangsa pilihan Tuhan. Katanya hebat dan dasar, katanya mengalahkan bangsa Mesir. Hanya begitu saja dikatakan. Dan jangan lupa, kali pertama mereka menghadapi Jericho, mereka kalah. Mereka mundur. Mereka berkata tidak bisa. Saudaraku, tetapi mereka bertumbuh. Kali kedua, saya terlalu lama bertumbuh, 40 tahun kemudian. Mereka berkata bisa. Demikian kita, saudara. Menjadi kali pertama kita menghadapi persoalan, kita rasa tidak mungkin diatasi. Tetapi kita bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Dalam menghadapi persoalan yang sama, saudara, kita berkata bisa. Aku menang dengan kuasa Tuhan, aku percaya pada Tuhan. Dan kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Dan saudara akan heran melihat jawaban yang diberikan Tuhan pada saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Beberapa kali saudara saya berdoa demikian para saudara. Rasa-rasanya saudaraku, sudah sulit, keadaan sudah sulit, saudara. Tapi saya berdoa. Selesai doa saya, saudara. Dan kami datang hasilnya sangat luar biasa. Saudara, ada sedikit tanah di sana, saudara. Kita 50 meter, saudara, 60 meter, saudara. Sudah dikasih panjang, saudara. Kemudian tetapi tunda sampai setahun, saudara. Kemudian awal bikin pondok-pondok di situ, saudara. Saudara, yang kasih nama Yesus. Saya berdoa serentak. Saya ingat semua. Saya pikir saya akan berkata pada yang menjual ini hakku, ini hak saya, tidak bisa dijual. Panjang sudah diberikan. Orang yang menempati itu ilegal, kamu harus mengusirnya, karena itu masih tanahmu, itu tanggung jawabmu. Engkau tidak bisa jual kepada orang lain. Segala macam jawaban saya siapkan, saudara. Kemudian saya berdoa lagi. Roh Kudus berkata, bukankah iman bekerja oleh sebab kasih? Oh ya benar, saya bilang. Kenapa aku begitu kasih? Kenapa aku membela seperti orang dunia? Kasihanlah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan barangkali kepingin kami dapat itu. Sadar akan dia Tuhan. Roh Kudus menjamah dia. Oh Tuhan, aku mau dia selamat. Tuhan tahu, saya doakan dia. Aku akan datang dengan damai Tuhan. Aku tidak mau datang bergebak demikian Tuhan. Tidak Tuhan, hakku dalam tanganmu. Kalau kau menentukan itu memang kepadaku, tidak ada yang bisa mengambil Tuhan. Maka aku datang sebagai hamba-Mu yang penuh kasih, hamba-Mu yang punya firman Tuhan, hamba-Mu yang membawa damai. Lalu saya jumpa dengan istri saya. Saya sudah cukup berdoa. Doa yang mana saya sampaikan. Saudara, mama 3 hari terus menerus. Hari yang ketiga malamnya, pada malam dia berdoa. Saudara, sakit pula kepala saya, sakit. Saya berkata kepada istri saya, aku sakit saya.
tapi aku mau pergi ke tempat sana. Rasanya aku nggak bisa bicara karena sakit kali kepala. Tapi aku percaya semua sudah ditolong Tuhan. Maka kalau aku datang saja pun sudah beres. Jadi Bapak percaya sudah beres. Udah, memang datanglah dengan damai Pak. Berkatilah dia, berkati. Istri saya berkata, ya, tapi gak usah pergi lama kalau begitu sakit kepala, gak usah. Nanti muka Bapak pun merengut habis lagi. Besok aja. Darahku besoknya, oh ada kesempatan lebih berdoa lagi. Darah doa, siap doanya. Kami berangkat dengan Petrus. Diketuknya Petrus pula ada rumah yang salah, bukan rumah dia. Kemudian diketuk rumah yang benar, dibuka pintu. Saudara, istrinya buka pintu, silakan Pak Petrus. Saya dipersilakan untuk menyampaikan. Kemudian saudara dia datang, saudara gosok-gosok matanya. Hari baru jam 7:30. Sakit kepala Pak Pendeta tadi, maka aku tidurlah. Katakan, kamu sekarang udah mana yang buat dia? Ya, Pak, saya katakan tentang namanya, saudaraku. Oh, saya bawa uang ini, selesai aja lah hari ini Pak. Dia katakan, gak usah Pak. Biar saya timbun dulu. Saya pagar dulu kiri kanannya, lalu saya timbun. Oh Pak, saya sebenarnya kamu bisa timbun. Gak usah Pak. Saya aja menimbunnya. Berapa lama rupanya uang saya di situ Pak? Berapa aja lah Bapak minta, saya katakan. Saya udah percaya semuanya kalau Tuhan. Nah, itulah Bapak ini dia katakan. Ya. Sudahlah. Nanti saya bilang berapa kos-kosnya semua, sikitnya itu Pak. Pokoknya nanti Bapak nggak pernah ada penangis kalau kita peraja lah. Saya sudah biasa Pak. Jadi udah beres nih Pak. Beres Pak Pendeta. Pak Pendeta sibuk. Aku lihat sepanduk Pak di balik kota sana, dia kata. KKR, dia kata. Udah nggak aku yang ngurus ini. Ini urusanku ini, dia kata. Baik sekali dia. Nggak ngomong urusan. Saya datang dengan berkat Tuhan. Karena sudah menyampaikan doa yang menang, tinggal memetik hasil. Haleluya. Mula-mula saya bersikeras. Hampir-hampir saya tanya notaris. Apa yang perlu dikatakan? Sudah ditembak kita itu ada notaris pada anak Tuhan, saudara. Tetapi rupanya sebagai hamba Tuhan nggak boleh begitu. Kapan kita berdoa lagi dengan menang? Roh Kudus akan bicara satu perkara. Hambaku, dia katakan, apa kau nggak tahu? Sudah tahu nih kau, dia katakan. Iman bekerja oleh sebab kasih. Kalau kau mendoakan orang kau mengasihi orang sakit lebih dahulu, maka dia akan sembuh. Udah banyak kau praktekkan, hambaku datang dengan kasih. Aduh, ampun Tuhan. Itu doa yang menang. Ulangnya kami bersorak. Setelah menyampaikan doa yang menang, saudara kami bersorak dan berhasil. Haleluya. Nah, capailah itu dengan doa yang menang, saudara. Doa akan menurunkan kuasa Tuhan, saudara, yang memberikan kemenangan. Kuasa yang terbesar yang bisa diberikan Tuhan kepada manusia adalah kuasa doa. Daripada kuasa bom atom. Bom atom bisa menghancurkan satu kota, tetapi tidak bisa memulihkan hati yang hancur. Gak bisa dipulihkan, tapi Roh Kudus bisa memulihkan hati yang hancur. Depresi saudara dipulihkan Tuhan, memberikan Tuhan damai Tuhan saudara. Di rumah kami saudara ada lintas pesawat saudara. Pas dia mau naik dari Polonia, dari situ dia gas betul-betul. Dia katakan ratusan ton itu Tuhan, saya katakan bisa ditariknya ke atas. Luar biasa tenaganya.
Roh Kudus berkata, tenaga doa lebih daripada itu hamba. Haleluya. Saudara kita apa ini? Saya pikir memang pesawat jet mana pun tidak bisa mengampuni dosa. Pesawat jet mana pun tidak akan mengalahkan setan. Gak takut setan sampai naik setan bisa. Haleluya. Masih ada kalau naik pesawat nggak mau bayar gitu. Karena dia kerjanya menipu saja, saudara. Oleh sebab itu kalau saudara mau naik pesawat, usirkan semua setan. Jangan dia ada menempel dalam pinggul setan. Tidak boleh keluar dari pesawat ini. Pergi dalam nama Yesus. Ini pesawat itu akan take off di udara, landing selamat. Dan cuaca baik dalam nama Yesus. Cuaca jelek menyingkir. Dan selalu berpikir karena kuasa doa bisa mengusirkan darahku cuaca yang jelek sekali. Haleluya. Kami sudah punya pengalaman sekali waktu mau pergi ke Vietnam, saudara. Saudara 1 jam saudara naik turun di atas sana, saudara. Saya sudah berkali-kali menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Ya, minta ampun semua dosa saya sekarang Tuhan. Mungkin ini saya berangkat Tuhan, saya katakan jatuh dia ke bawah, saudara. Dia katakan Allah, saudara. Kemudian naik lagi saudara, pukul lagi begini. Wah, semua orang pegangan saudara. Saya menyampaikan doa, saya pegang tangan istri saya. Ada pula Gideon di situ saudara. Ya Tuhan, kalau kami berangkat, oh anakku tinggal engkaulah yang mengatur semua, saya katakan. Sidang engkau mengatur semua, engkau tahu segala perkara Tuhan. Sampai saya menyerah demikian, saudara. Jatuh lagi, jatuh lagi saudara. Sampai saudara pada saat mendarat di Vietnam, semua penumpang bertepuk, saudara. Bertepuk, memang dia, saudara, banyak orang komunis, saudara, dan dia bertepuk semua, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya sudah doa kuat, saudara, peduli amat, saudara. Mereka tidak akan mengerti bahasa Indonesia. Sudah, saya bersyukur sama Tuhan, saudara. Kawan saya beberapa orang Amerika, saudara. Lalu sampai di sana, lalu mulai penginjilan, saudara. Doa yang mana sudah disampaikan, saudara. Mengabarkan dia di mana? Ke dalam kamar hotel. Saudaraku, ada yang menjaga di luar, saudara. Kebetulan, saudaraku, ya manajer hotel itu orang selamat, saudara. Dia suruh anak buahnya, saudara. Kalau datang polisi intel, saudaraku, dia langsung kasih tahu, berhenti buat dia. Saudara, saya kasihan sekali, saudara. Yang kami layani, saudara, semuanya wanita. Dan rata-rata mereka tidak kawin, saudara. Karena melayani Tuhan, tidak ada lagi orang Vietnam yang mau kawin dengan dia, saudara. Ada yang baik-baik, cantik-cantik, saudara. Oh, kami palai saudara, bahasa Inggris saya dan istri saya, saudara, untuk menyampaikan berkat kepada mereka. Sekali memang betul-betul datang polisi kita, langsung diberitahu pada kami, bubar dalam kamar, lari kamar masing-masing hotel itu. Saudara, tapi akhirnya berkemenangan, kumpul lagi, saudara. Mereka gigih, saudara. Masih begitulah penginjilan di sana. Bagaimana orang Amerika itu menginjil? Mereka menolong saudara orang-orang cacat, orang-orang cacat perang. Ada camp yang begitu besar, mereka menolongnya di sana. Banyak yang cacat, saudara, akibat perang, saudara. Mereka merasa berhutang budi. Saudara, yang kasih nama Yesus, mudah-mudahan Tuhan buka jalan pada Vietnam. Kekristenan di sana tambah kuat, saudara, walaupun di bawah tanah, saudara. Saudara yang kasih nama Yesus, Tuhan tahu segala perkara. Di mana saja kita bisa menang kalau kita menyampaikan doa beriman, doa yang menang. Dia akan membuka pintu surga. Dia akan memimpin kita, mengarahkan kita, mengajari kita apa kita berbuat, langkah-langkah apa kita ambil, kemana kita menuju. Haleluya. Doa menggerakkan tangan Tuhan, yang membuka hati jiwa-jiwa.
Jadi kalau saudara pemimpin kelompok yang bersaksi, doa dulu supaya kalau saudara memberikan firman Tuhan, hati juga terbuka dan dia mau datang, saudara. Bukan dengan kuat kita, tapi kuat kuasa Roh Kudus, dan kamu harus menumpangkan tangan atas dia. Kuasa Tuhan turun atasnya, menjamah dia dan membawa dia datang kepada Tuhan. Ditangkap Tuhan dia. Karena Tuhan tidak punya tangan di bumi ini, sebenarnya tangannya. Maka tiap kali seorang menumpangkan tangan, kuasa Tuhan menjamah dia. Begitulah kesembuhan berlaku, saudara. Tuhan memakai kita, saudara. Karena Tuhan tidak punya alat yang lain untuk membawa kesembuhan, untuk membawa kelepasan, untuk mengadakan tanda ajaib dan mukjizat melalui anak-anaknya, melalui hamba-hambanya. Haleluya. Kita hanya pakai Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan damai, cita-cita hidup yang baru, hidup yang berarti kepada kita. Tuhan melalui doa kita, saudara, hidup kita diubahkan. Bukan menjadi perfect sempurna, tidak, tapi hati kita tertuju kepada Tuhan, mematuhi Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kuasa Tuhan juga yang dapat dapat memulihkan satu rumah tangga yang suami sudah berkelahi hebat, saudaraku, dan berdiam bercerai. Tapi kalau pada waktu datang hamba Tuhan memberikan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, saudaraku, hati mereka yang sudah begitu keras sama lain bisa dilembutkan oleh Roh Kudus, saudara. Datang dengan berkemenangan, datang dengan urapan. Kerap kali mereka berdamai kembali dan tidak jadi bercerai. Dan nyatanya, saudara, satu rumah tangga di mana suami istri berdoa bersama-sama will stay together. Kalau mereka bisa berdoa bersama-sama. Kalau kami dulu memang tiap pagi berdoa bersama-sama, pegangan tangan suami istri, saudara. 1 jam 2 jam, saudara. Kalau hanya tidur beberapa jam, saudara. Karpet itu saksinya, saudara. Kalau kami memang berdoa di situ, saudara, air mata kami tercurah di situ, saudara. Saudara, dan Tuhan mendengarkan doa. Sekarang pun masih juga ada, tapi tidak tiap hari lagi, saudara. Nah, saudaraku, cuma tiap hari kami sekeluarga, saudara, perjamuan kudus. Kami terima tubuh Yesus, kami terima darah Yesus, saudara. Jadi memberkati kami luar biasa, saudara. Saudara, karena kami hamba Tuhan, saudara. Dan semua anak-anak juga jadi hamba Tuhan, saudara. Mereka menyerahkan hidupnya, saudara, semua karena doa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sampaikan doa yang benar, jangan doa yang mengeluh. Aduh Tuhan, sakitnya penyakit ini Tuhan. Aduh, tambah parah ini Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Atau kita mengeluh kepada orang lain begitu banyak kelebihan kita sehingga iman kita pun mati. Dan berharap, saudaraku, pertolongan dari manusia, supaya belas kasihan dari manusia. Kita mengeluhkan penyakit kita, saudaraku, belas kasihan, pertolongan daripada manusia. Apakah itu suami kita, istri kita, sangatlah terbatas. Ucapkan, saudaraku, kemenangan. Ucapkan dalam berdoa, saudara, ucapkan kemenangan. Biar musuh kami hancur, Tuhan berkata. Saudaraku, Josafat, saudaraku, dikepung Bani Amon, Bani Moab, orang ini. 3 raja, saudaraku, bergabung melawan Josafat, dan mereka sudah di Hazel Tamar, tak berapa dekat, tapi sudah dekat sekali. Saudara, apa yang diperbuat oleh Josafat? Apakah dia mengeluh? Hai kamu tentara-tentara semua, kau tidak tahu musuh sudah datang. Bodoh kamu semua. Kenapa tidak berjaga-jaga? Kenapa sudah begini dekat baru diberitahu? Dia tidak berkata demikian. Kenapa pula Tuhan memberikan musuh begitu besar? Tuhan kan mengetahui seberapa kuat tentara kami. Kami bukannya tahu berperang, tapi melawan musuh yang begitu besar. Mana imbang? 1/10 pun tentara kami tidak ada. Mereka orang terlatih. Tuhan, kenapa pula kau berikan musuh yang begini? Dia tidak bersungut-sungut. Bahkan dia tidak mengeluh. Memang dia menjadi takut pada mulanya. Kerap kali juga kita menjadi takut bila gelombang datang, persoalan datang, rasa-rasanya nggak ada jalan keluar. Gimana ini? Tirulah Josafat.
Filsafat menetapkan nantinya untuk mencari Tuhan dan berdoa. Dia mengumpulkan seluruh rakyatnya, berpuasa, dia katakan, berpuasa dan berdoa. Binatang-binatang juga jangan dikasih makan, semuanya puasa. Kita minta pertolongan daripada Tuhan, dia katakan. Maka Yehuda bertemu dari semua kota-kota, lalu mereka puasa, saudaraku. Mereka mencari Tuhan, mereka berdoa. Doa yang menang, kalau saudara baca doanya, saudara, di mana mereka berdoa, saya katakan tidak mengeluh. Doa yang menang tidak mengeluh. Mereka mengeluh pada akhir doanya sedikit saja. Lihatlah Tuhan ini, Tuhan, tentara yang besar mengepung kami. Pada mulanya dia bagaimana? Dia memuji Tuhan. Engkaulah Allah kami yang bertahta di sorga. Tuhan kami yang besar. Tuhan yang mendengarkan kami. Tuhan yang menjawab doa kami. Tuhan, tiada perkara yang terlalu sulit bagimu, Tuhan. Dia kata, dia punya iman. Saudara. Lalu pada waktu mereka memuji Tuhan, saudara, menyembah Tuhan, saudara, Tuhan turun dan Tuhan berkata, tidak usah kamu berperang, aku yang berperang. Tuhan berkata, selesai perkara. Lalu apa dibuat Yosaf? Yosaf lalu mengatur barisan perang yang luar biasa, saudara. Barisan perangnya adalah pemuji, penyembah Tuhan, menari-nari di depan. Mereka memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Mereka bersorak buat Tuhan. Mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Pujilah Tuhan, besar kuasanya, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Disitulah Tuhan turun. Tuhan turun dan mengalahkan Bani Ammon, orang Munim dan Bani Moab. Kalah, musnah semua. Hanya satu permintaan dalam ayat 12, 2 Tawarik 12. Ya Allah kami, tidak akan kau menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Kalau saudara memiliki doa yang menang, mata tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada dasarnya penyakit saudara, sakitnya penyakit saudara, besarnya persoalan saudara. Jangan tenggelam dalam persoalan itu. Pandang Yesus, saudara, dan doakan jawab. Tidakkah engkau akan bergerak Tuhan, tapi di keturunan Abraham? Yosafat berkata, engkau berjanji kepada Abraham, engkau akan memimpin keturunannya sampai menjadi bangsa milik Tuhan. Oh, Tuhan ingat dan Tuhan bergerak. Saudara, dengan mudah Tuhan mengalahkan Bani Ammon, orang Moab, orang Munim. Habis, lenyap. Saudara, dengan doa yang menang. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak berputar-putar pada persoalan itu. Ini sudah begini Tuhan, datang pula ini menimpa Tuhan. Aduh Tuhan, gak tahu lagi Tuhan, matilah Tuhan. Saudara, dia tidak menurunkan kuasa Tuhan. Maka itu membunuh iman saudara. Ini pelajaran kepada kita dalam menghadapi gelombang-gelombang hidup ini. Dalam menghadapi badai hidup di dunia ini, saudara. Akhir zaman orang bertambah-tambah, bukan badai alamiah, saudara. Badai serangan-serangan setan, saudara. Dan dia tahu waktunya sudah dekat. Dan ada hamba Tuhan, saudara, sudah melihat dalam satu penglihatan, saudara, bagaimana, saudara, Lucifer melepaskan semua, saudara, pasukan-pasukannya untuk menyerang gereja yang benar. Tidak membunuhnya langsung, tapi dia katakan memberikan hati yang tawar. Hati-hati, hati saudara mulai tawar. Jangan biarkan tawar. Biar hati saudara menyala-nyala buat Tuhan, amin. Jangan biarkan dosa lebih lama, kehendak daging lebih lama, kemarahan lebih lama, tidak mengampuni lebih lama. Ampuni, bereskan semua. Haleluya. Saudara segar, saudara. Genapkan tugas-tugas saudara dalam memuji, menyembah Tuhan, memberi persembahan, persepuluhan kepada Tuhan pada dulu.
Saudara tidak akan bisa melawan Tuhan dalam memberi. Nggak bisa saudara lawan Tuhan dalam memberi. Saudara, karena rumah saudara cuma satu, saudara berikan kepada orang yang membutuhkannya. Karena saudara merasa gerakan Tuhan, berilah, dia katakan, beri. Seorang hamba Tuhan padaku di Amerika namanya Jesse Duplantis. Orang tuanya Bapak Pantekosta yang sangat beriman, hidup kudus. Maklum Pantekosta lama, hidup menyangka diri, saudara, menolak dosa, kudus, saudara. Saudara yang kasih nama Yesus. Dia sudah diajar orang tuanya memberi. Saudara, dia sudah kaya, saudara. Dia tinggal di daerah satu perumahan yang istimewa, saudara. Di dalam perumahan itu ada lapangan parkir bukan untuk mobil, untuk pesawat terbang. Karena dalam daerah itu banyak punya pesawat terbang, jet atau pesawat terbang kecil, saudara. Ada juga jet, saudara. Dia belum punya pesawat. Oh, Tuhan berkata kepada dia suka mobil ini, saudara. Dia suka sekali mobil. Saudara. Mobilnya mobil mewah, saudara. Dan Tuhan berkata, berikan mobilmu pada hamba Tuhan ini, dia lebih membutuhkan. Kau bisa naik mobil istrimu. Benar ini Tuhan, aku suka kali mobil ini Tuhan, aku jaga selalu Tuhan. Garasinya pun taruh AC Tuhan, dia katakan. Demikian. Garasi mobilnya pakai AC. Itu saya. Berikan, Tuhan berkata, dia lebih butuh dari kau. Saudaraku, dia bersihkan lagi mobilnya, dia ganti olinya, dia servis semua bagus, saudaraku. Lalu dia datang, bawa kuncinya, surat-suratnya semua, dan dia berikan. Pakailah. Dia katakan, kamu lebih butuh dari aku. Saudaraku, ya berapa lama kemudian orang telepon, kau suka mobil apa? Jesse, dia katakan, aku digerakkan Tuhan beri mobil sama kau, kasih tahu saja mereknya, kuantar ke rumah kau. Oh ini, dia katakan, dia tunjuk model terbaru lagi, yang lebih mahal daripada mobil yang diberikan. Oh langsung diberikan orang itu. Wah, terima kasih Tuhan. Rupanya kalau memberi memang kau beri. Haleluya, haleluya. Haleluya, ini bagus Tuhan, kau syukur Tuhan. Ini jangan selalu dikasih hadiah Tuhan. Biar kau nikmati ya Tuhan, dia katakan. Kalau udah 5 tahun boleh lah Tuhan, tapi sekarang jangan, dia katakan. Tidak tahunya saudaraku, belum sampai 3 bulan Tuhan bilang, kasih sama hamba Tuhan ini. Dia keliling Amerika, dia butuh mobil seperti ini, comfortable. Ah Tuhan, udah minta sama kau jangan, suka kali aku ini Tuhan. Ya, bukannya ke duniawi karena mobil ini Tuhan, aku memang suka mobil, aku boleh buat, tapi aku lebih suka sama kau Tuhan, lebih pasti sama kau. Jangan takut Tuhan. Ya begitu berkata-kata dengan Tuhan. Ada orang tua yang sudah Bapak Pantekosta, saudara, tapi dia bersihkan mobil itu dan dia berikan. Saudara, ya berapa lama kemudian pada datang telepon, Jesse, dia katakan, aku mau antar pesawat sama kau, dia katakan. Pesawat terbang. Dan dia katakan, aku nggak pandai, dia katakan, ada pilotnya, jangan kau takut. Karena aku tambah $1 juta, dia katakan, untuk parkirnya semua dan ngurus pesawat. Datang pesawat. Wah, dia pun belajar betul. Ambil license dia, belajar dia. Memang akunya sudah punya, tapi kuatnya bukan main. Sudah. Tidak berapa lama, karena aku datang suara Tuhan, berikan pesawat. Ada yang lebih perlu. Itu ada hamba Tuhan dari Bahamas. Sudah tahu itu lagi orang Mars Mondo. Memang dia tinggal di Bahamas. Dia selalu naik pesawat kemana saja, tapi pesawat yang dibayarnya. Oke, dia katakan, dia itu percaya. Setelah aku diberikannya pesawat ini, lalu diganti Tuhan dengan pesawat lain lagi lebih baru. Dan sekarang ini pesawatnya 4 buah. Kalau dia mulai dikritik orang, Bapak itu hamba Tuhan lebih dahsyat dari konglomerat, dia katakan. Untuk apa pesawat sampai 4? Jesse berkata, aku tak tahu mau kemana lagi dikasih ini, dia katakan. Tidak ada pesawat yang aku beli, dia katakan. Satu lah aku beli, dia katakan. Bekas presiden punya, dibelinya.
Yang banyak uangnya, saudara. Tahu-tahu datang 3 lagi, saudara, dikasih orang. Akhirnya dia berkata, Tuhan, dia katakan, aku nggak bisa melawan engkau dalam memberi. Udahlah Tuhan, aku nggak lawan lagi engkau. Dia katakan, udah. Nanti kau kasih 10 pesawat, aku bingung. Dia katakan. Bisa pameran pesawat, saudara. Saudara, ketua menepati janjinya. Tadi itu hanya berkat-berkat daging, berkat-berkat duniawi lah, dia katakan, materi. Lebih besar berkat rohani. Itu hanya sementara saja dunia ini, telah boleh dipakai 80 tahun, habis. Nah, Tuhan berkata, oh saudara, memang umur manusia pada mulanya 900 tahun sekian. Itu salah, 969, saudaraku. Ya, kemudian saudaraku, Nuh masih mencapai 900 kali, saudaraku. Kemudian sudah Nuh, saudaraku, tinggal 300, saudaraku. Abraham tinggal 175, saudaraku. Saudaraku, sesudah itu Tuhan berkata, 120 umur manusia, saudaraku. Kemudian pada waktu Daud masuk, Tuhan berkata 70 tahun, dia katakan. Aduh, saya pikir ini 70 dia dekat banget ini, saudaraku. Kakak saya ada di sini 3 bulan lagi, saudaraku, dia 70 tahun. Tapi tentu saja tidak baik-baik. Amin. Ya, terus maju satu, amin. Ya. Tidak apa-apa 80, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, karena saudaraku ada seorang sakit, saudaraku. Orang sakit dalam Alkitab, saudaraku. Namanya, saudaraku, Raja Hizkia. Hizkia sakit. Mana dia? Ada dulu sebentar. Ya. Yesaya 38. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, engkau akan mati, tidak sembuh lagi. Vonis jatuh, vonis dari pengadilan tertinggi, vonis dari Tuhan. Saudaraku, lalu Hizkia malaikat mukanya karena dingin, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dia kata, inilah hidup di dunia, dia kata. Tapi aku bersyukur padamu Tuhan, dikatakan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Aku telah melakukan yang baik di matamu. Aku telah menabur sepanjang hidupku Tuhan, aku setia. Aku tidak pernah mundur daripadamu Tuhan. Tulus hati aku mengikuti kau, memimpin rakyatku semua percaya kepadamu, tulus hati. Aku melakukan apa yang baik, aku tidak pernah melakukan yang jahat walaupun raja. Banyak raja-raja Israel jahat, dia baik. Lalu dia menangis dengan sangat. Kerajaan mengucapkan selamat tinggal. Saudaraku, langsung Tuhan berkata kepada kepada Yesaya, dia katakan kepada Hizkia, penajur umatku, beginilah firman Tuhan. Allah dahulu bapa leluhurmu, telah dengar doamu, telah lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ku dengar doamu. Tuhan kita Tuhan yang mendengar doa. Dia bukan Tuhan yang menutup telinganya terhadap doa saudara. Dia Tuhan yang membuka telinganya, siap sedia mendengarkan doa saudara yang menang dan menjawab. Dia Tuhan yang hidup. Dia kenal saudara. Haleluya. Telah ku dengar doamu dan kulihat air matamu. Benar kau hidup setia. Benar kau berlaku mengikut aku tulus hati. Engkau selalu membuat yang benar. Engkau sudah menabur Hizkia. Oke, hiduplah 15 tahun lagi, dia kata. Teruskanlah setia. Darah yang kasar nama Yesus. Sayangnya Hizkia kemudian tidak setia. Itulah manusia. Tapi umurnya 15 tahun lagi boleh jadi lebih ditambah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia menjawab doa. Biarlah itu membuat saudara suka berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara kekasih nama Yesus. Selalu berdoa.
Firman Tuhan berkata Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Wow. Berdoa. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa saudaraku, rumah sembahyang pada gereja pertama adalah rumahku akan disebut rumah tempat berdoa. Ini tempat berdoa. Tempat berdoa. Banyak berdoa. Amin. Saudaraku, dalam gereja yang pertama saya pimpin, tidak ada bangku, hanya tikar saja. Saudara, jiwa-jiwa datang jalan kaki. Ada yang berjam-jam, ada yang dekat, rata-rata miskin. Saudara. Tapi sampai di gereja, mereka membasuh kakinya para miskin. Lalu datang dan terus berlutut, langsung bersekutu dengan Tuhan, langsung air mata bercucuran. Persekutuan Roh Kudus kerap kali turun dalam kebaktian. Jiwa-jiwa selamat, bertambah-tambah jumlahnya dengan cepat. Kampung-kampung sekitar yang dibuka dengan cepat. Kuasa Tuhan nyata. Saudara perintah dalam nama itu rumah tempat berdoa. Mereka memakainya, kami memakainya tiap hari. Saya mengajar tiap hari. Kami berdoa sampai setelah jam 3. Kapan mereka ke ladang? Kalau berkata mereka ke ladang jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Kadang-kadang jam 7 selesai semua kerjaan, membersihkan diri, mereka pulang. Belajar tidak sarapan, datang ke gereja. Saya datang jam 10, belajar sampai jam 1, berdoa sampai jam 3, kemudian makan bersama. Sudah pertama berdoa. Mereka orang kampung di jalan Gatot Subroto, jalan Binjai, di Sumbar itu saya belikan nasi, saya belikan teri. Kalau mereka tidak punya, pada waktu itu tidak ada angkot tidak ada, sulit pengangkutan. Sudah, saya beli, mereka sangat suka cita. Mereka masak, sayur-sayur cukup banyak dari ladang mereka. Dan kerap kali mereka mengorbankan ayamnya, potong, dimakan bersama-sama, saudara. Saudara, makan bersama. Sidang pertama, rumah tempat berdoa. Tidak bisa dikalahkan sidang itu, saudara. Berkembang sampai sekarang, saudara, lihatlah buahnya di tempat ini. Sampai ke seluruh Indonesia, saudara. Mereka berdoa, menangis. Tiap minggu dicuci, saudara. Kenapa? Karena ini sudah, saudara, tidak segar lagi. Kenapa? Air mata bercucuran di situ, saudara. Maaf kalau ingus-ingus bercucuran. Mereka menangis sungguh-sungguh, saya pun menangis sungguh-sungguh. Saya mengasihi mereka. Hidup mereka kemudian berubah. Semuanya bersaksi. Kalau kami mengadakan penginjilan satu kampung dibuka, 100 orang berbaris. Apalagi kerap kali melewati jalan yang sempit, sempit seperti gang ini, di antara sawah kiri kanan. Mereka berbaris. Mereka menjunjung lampu petromak di sini. Tidak usah diikat, tidak usah dipegang. Lampu petromak suka lengket di situ. Jalan. Saudara, ada kalanya ada simpang begini, saudara. Saya masuk ke simpang itu, mereka terus jalan. Saya melihat, saudara, panjang barisan. Ada kira-kira 75 orang dengan anak-anak. Maju satu kampung. Di pintu gerbang kampung itu berdoa dalam nama Yesus. Wah, saudara, rasanya tuh Jeriko roboh di situ, saudara. Dan kami masuk. Kapal dukun-dukun mulai beraksi, saudara. Saudara, tidak dikatakan dalam barisan doa syafaat. Beberapa orang mengerti, langsung cari tempat, langsung berdoa, langsung berseru, langsung menangis. Gak bisa Tuhan dia katakan, penginjilan kami mesti menang, Tuhan dia katakan. Hujan ini mesti berhenti, Tuhan. Tidak ada pilihan lain, berhenti. Memang berhenti. Gagah perkasa. Kampung demi kampung ditaklukkan. Mana kan tidak takluk, 100 orang datang. Gereja dibangunkan di situ. Lalu gereja dengan gereja, dibangun. Di sekitar sana. Saudara, apakah uang kami banyak? Enggak. Mereka berkorban, gereja sederhana, tapi bisa rumah tempat berdoa. Rumah tempat berdoa.
Lebih banyak berdoa. Saudara, lebih banyak lagi doa syafaat. Oke lah, gereja kita tidak begitu banyak kumpul. Ya boleh jadi jangan pagi tiap hari kumpul, haleluya, tiap hari berdoa, haleluya, puji Tuhan. Ya, rumah tua berdoa karena ada mahasiswa di sana. Di Menakot ada training di sana. Di Hasanuddin ada banyak latihan-latihan, saudaraku di sana. Praise worship di sana, saudaraku. Celebration di sana, saudaraku. Beberapa kali doa syafaat juga ada di sana. Mudah-mudi di sana. Hampir tiap hari juga, saudaraku. Puji Tuhan. Sudah. Doa itu menggiatkan kita, dengarkan baik-baik. Karena Roh Kudus akan menggerakkan kita, memberi semangat, memberi api pada kita. Amin. Memberi api pada kita. Sudah. Lalu saudara sepupu kita, mereka berdoa 5 kali sekali. Di tempat sembahyang, Kristen berdoa 1 kali seminggu. Lalu mereka berdoa berapa kali? 35 kali seminggu. Kristen berdoa 1 kali. Lebih pada masa puasa. Haleluya. Dan saudara mengerti, mereka berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Allah Amin. Kita berdoa. Maka Roh Kudus bertambah giat. Kalau mereka berdoa, ada roh yang menggerakkan mereka dan mereka pun bertambah giat. Amin. Amin. Harap kita mengerti. Kalau mereka berdoa, ada roh yang menggerakkan mereka. Mereka akan tambah bergiat. Kita perlu lebih banyak berdoa. Tidak bisa di gereja. Saudara, rumah Roh Kudus, berdoa masing-masing di rumah. Kapan waktunya berdoa? Karena kalau tidak berdoa, tidak ada kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Lebih banyak berdoa, lebih banyak kuasa, urapan, pengertian, kasih, lebih banyak. Banyak berdoa, saudaraku. Banyak kuasa, banyak mukjizat, banyak kasih, banyak pengertian. Kapankah berdoa? Buka tiap hari dengan doa. Kalau kali saya buka doa di tempat tidur saya duduk, saya sandaran ke bagian kepala itu, karena itu bisa sandal. Saudara, kadang-kadang kalau saya gajah bantal, saya tegak duduk. Saudara, saya berdoa. Saya buka hari dengan doa. Saudara, kalau kali saya tidak tahu sudah 1 jam, saya berdoa bersyukur. Kemudian 6 jam, kadang-kadang lebih 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Saya keluar segak. Haleluya. Sesudah itu kapan lagi saya berdoa? Tengah hari saya cari sedikit waktu, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kemudian saya menutup malam hari dengan doa. Nah, tidak begitu panjang, jadi setengah jam saya berdoa. Di antaranya saya berdoa, berkata-kata dengan Tuhan, berjalan serta Tuhan. Satu tarikan nafas di pagi hari, berapapun panjang saudara tarik nafas saudara, nggak cukup sampai tengah hari. 5 menit berikutnya paling saudara tahan. 5 menit saudara perlu tarik nafas lagi, buang nafas, tarik nafas. Nggak sampai tengah hari. Biarlah doa seperti bernafas. Selesai berdoa 1 jam, selesai berdoa 2 jam di pagi hari, saudara. Oh bagusnya diikuti dengan pembacaan Alkitab. Boleh jadi saudara yang bekerja tidak bisa, cari lagi waktu saudara membaca Alkitab. Atau bangun lebih cepat. Lebih baik kurangi jam tidur daripada kurang berdoa.
Oh berat, saudara berkata, itu kenyataan diri. Lama-lama saudara menikmati doa, saudara rindu mas Tuhan kapan saja. Di mobil, saya selalu berdoa di mobil. Orang tua anak kami sakit, saudara Joyce sakit di Pineng, saudara kira-kira 8 bulan yang lewat, saudara kasih tahu nama Yesus. Terjadi waktu itu saudara Daniel yang bawa mobil. Saudara mobilnya kami pinjam di sana. Nah, katakan, jangan pulang dulu, jangan buat dulu. Saya katakan, saya berdoa di mobil. Bangku belakang. Lama-lama saya menangis kepada Tuhan. Lama-lama saya bergumul dengan Tuhan. Lama-lama saya berseru-seru dalam mobil itu kepada Tuhan. Boleh jadi dengar orang, boleh jadi tidak, tapi saya pikir tidak. Kalau mobil jalan terus, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Semua mestinya Tuhan. Saya katakan, percaya padamu. Di mana saya mau berdoa? Di hotel kelihatannya orang di sebelah itu kedengaran kemari. Sulit saya rasa berseru-seru. Bukan lagi berdoa biasa oleh di hotel. Tapi ini berseru, menangis. Saya tidak lepaskan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Haleluya. Titik balik. Tidak mungkin jadi mungkin. Makanya selalu berdoa. Tutup hari saudara dengan doa, buka hari saudara dengan doa. Sebagai anak Tuhan, saudara tidak berdoa, saudara membawa diri saudara pada pencobaan sepanjang hari itu. Tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam? Berdoalah 1 jam, tapi kamu jangan jatuh pada pencobaan. Tanpa berdoa 1 jam, saudara akan jatuh pada pencobaan. Saudara akan capek bergumul sepanjang hari. Tahu-tahu jatuh pada dosa, marah, jatuh pada kehendak daging. Saudara, tapi langkah dulu. Memuji Tuhan jangan lupa. Mazmur 48:1-2. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kota Allah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Turun ke bumi. Bersyukur kepada Tuhan, masuk pintu gerbangnya dan bersyukur pada Tuhan. Pujilah Tuhan, dia katakan, puji-pujian. Kapan kita memuji Tuhan? Bulan yang 13 berkata, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tiap-tiap kali saudara bicara, biarlah ucapan saudara mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Orang lain keberkatan mendengarkan saudara bicara. Orang yang sembuh, dikuatkan, diteguhkan, dan saudara mengucapkan keberkatan. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana saya memuji Tuhan pada berkata? Mazmur 111 ayat 1 berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Saudara, kita harus memuji Tuhan ucapan bibir dan dengan tangan yang terangkat. Mazmur 63. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bibir ini suara yang memegahkan, mempermuliakan Tuhan. Aku bermegah akan engkau. Tuhan itu yang hidup, Tuhan itu yang besar. Aku bangga Tuhan memiliki kau sebagai Tuhan juru selamat. Sembah lalu dengan tangan yang terangkat memuji Tuhan seumur hidup. Haleluya. Ya, maksud Tuhan barangkali supaya jangan terkejut sampai di sorga. Jangan dikaku di sorga, saudaraku. Orang lain mengalir. Saya melihat, saudaraku, bagaimana, saudaraku,
kulit hitam Amerika menyanyi dalam satu gereja yang besar, saudara. Gereja Trijek, saudara. Isinya sekitar 15.000 orang. 99% hitam. Di akhiran banyak lampunya. Mewah kali gereja ini. Besar kali. Pada waktu mereka memuji Tuhan, saudaraku, mereka mengalir dalam pujian saudaraku, dengan tepuk tangan, dengan ucapan bibir, suaranya bagus saudaraku, suaranya menjadi satu saudaraku, dan mereka kelihatannya mengalir saja memuji menyembah Tuhan dengan gerakan badannya. Gerakan badannya begitu saudaraku baik, saudaraku. Saya putar VCD-nya berkali-kali saya putar. Saya menikmati. Dan mereka benar-benar tahu bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan, tidak malu-malu dengan seluruh suaranya. Ada kalanya mereka tidak tahan-tahan gerakan tubuhnya. Pada waktu sampai doa, pada kapan mereka merasa menyembah Tuhan, ada yang merasa saatnya menyembah Tuhan, ada memuji Tuhan, oke? Ada bersyukur kepada Tuhan, amin. Memuji Tuhan, mengangkat tangan. Tapi ada saatnya menyembah. Mereka berasa tak boleh dengan berdiri, maka beberapa orang kemudian ikuti orang-orang lain lagi, saudaraku. Dalam jemaah yang besar, saudaraku, lebih 10.000, 20.000, saudaraku. Mereka mulai berlutut. Mereka mulai berlutut. Saudaraku, lebih jauh lagi menyembah Tuhan. Mereka sampai tengkurap. Dan sama sebagaimana orang kusta yang datang bersyukur kepada Tuhan dalam tengkurap di muka Yesus. Ah, Tuhan, dari bangsa budak ini Tuhan, Kau jadikan mereka kenal Engkau. Terima kasih. Dan sekarang banyak gereja besar, gereja hitam yang beri, gereja besar, puluhan ribu, kaya keberkatan. Saya melihat pakaiannya lebih mewah daripada pakaian kulit putih. Pada dalam kebaktian itu, saudaraku, ada penyanyi-penyanyi kulit putih dari The Gators, saudaraku, melayani di sana. Mereka sambut dengan sangat luar biasa. Pakaian mereka, saudaraku, mahal-mahal. Mereka betul-betul memuji Tuhan. Mereka menyambut para pujian penyembahan dari hati mereka, saudaraku. Luar biasa. Inilah kemenangan-kemenangan yang membawa kemenangan-kemenangan dalam bersekutu dengan Tuhan, yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa dikalahkan. Persoalan-persoalan kita akan selesaikan Tuhan. Jangan takut penyakit, jangan takut penyakit jantung. Tidak bisa katakan barang siapa yang makan tubuhku dan minum darah, dia tidak akan mati. Apa maksudnya? Tidak akan mati sebelum umur panjang. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darah, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bagikan dia pada akhir zaman